baru ini. Kedatangan Jokowi ini memang santer diperkirakan untuk menemui sejumlah fungsionaris Partai Golkar yang juga sudah berada di wilayah Pasar Gembrong. Banyak sekali yang berspekulasi bahwa malam ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan bekerja sama dengan Partai Golkar. Akhirnya Partai Golongan Karya kemungkinan diprediksi akan melabuhkan pilihannya untuk bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebenarnya kerjasama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan sejumlah partai ini sudah dimulai terlebih dahulu, digagas oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kerjasama ini sudah dijalin beberapa saat yang lalu. Dan syarat utama dalam kerjasama yang selama ini dibangun oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berkali-kali digaungkan oleh Capres PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Ini adalah kerjasama yang tidak transaksional. Jokowi bahkan berkali-kali menyebutkan bahwa dalam kerjasama politik ini tidak ada bagi-bagi kursi, apalagi bagi-bagi kursi menteri. Juga partai-partai yang bekerja sama diminta untuk tidak meminta kekuasaan. Kerjasama ini oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem sejak awal dilandasi semangat untuk tidak melakukan politik transaksional atau berkali-kali disebut bukan praktek dagang sapi. Begitu, yang artinya mungkin dalam kerjasama politik ini tidak ada bagi-bagi kursi menteri, tidak ada juga penentuan siapakah cawapres. Karena dalam kerjasama ini dipusatkan pada penguatan lembaga presidensial. Artinya presidenlah yang akan menentukan bagaimana jajarannya, termasuk siapa cawapres dan juga jajaran menteri yang akan memimpin kabinet bersama. Jokowi juga berkali-kali menyampaikan bahwa telah ditentukan syarat-syarat untuk menjadi cawapres ataupun untuk menjadi menteri nantinya di kabinet pemerintahan Jokowi. Karena itu berkali-kali dalam kerjasama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini disebutkan tidak ada politik bagi-bagi kursi atau politik transaksional. Nah, kunjungan Jokowi ke Pasar Gembrong di Johor Baru, Jakarta Timur ini memang diperkirakan akan bersamaan dengan kunjungan dari Capres Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Tadi kami melihat sudah banyak sekali fungsionaris dari Partai Golkar yang sudah hadir di Pasar Gembrong ini. Sementara Jokowi sendiri tadi sempat berkeliling masuk ke dalam Pasar Gembrong untuk menyapa warga masyarakat, juga para pedagang. Sekaligus Jokowi mengaku meninjau langsung bagaimana kondisi di dalam Pasar Gembrong. Saat ini Jokowi sedang melakukan ibadah sholat Jumat di musola sholat maghrib yang berada di musola Pasar Gembrong. Dan persis di belakang saya ini sudah ramai sekali, bahkan sudah ditata sebuah seperti panggung, bukan seperti panggung sih tepatnya, tapi lokasi untuk nantinya Jokowi menyampaikan pesan-pesannya. Sementara berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari rekan-rekan yang berada di sini juga, bahwa fungsionaris Partai Golkar juga tengah mempersiapkan kedatangan capres dari Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Apabila nantinya kuat spekulasi bahwa pada malam ini Partai Golkar menyatakan akan melabuhkan pilihan kerjasamanya bersama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya sudah bekerja sama dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, ini jelas semakin memperjelas peta politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2014 yang telah diumumkan pada hari Selasa 6 Mei yang lalu oleh Komisi Pemilihan Umum, PDI Perjuangan ini dinyatakan partai yang memperoleh suara tertinggi dengan persentase mencapai 18,95%. Sementara Partai Golkar ini partai yang menduduki nomor urut 2 dengan persentase 14,75%. Apabila nantinya PDI Perjuangan memang akhirnya malam ini diumumkan sah bekerja sama dengan Partai Golkar, artinya kekuatan yang telah dihimpun bersama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kerjasamanya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Golkar ini mencapai 49,46%. Artinya hampir separuh suara dalam pemilu legislatif kemarin akhirnya bergabung bersama untuk mengusung Capres Joko Widodo. Untuk sementara memang situasinya saat ini teman-teman dari media yang juga sudah sangat banyak berkumpul di belakang saya ini sedang ditata bersama untuk menyambut kedatangan Capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo dan juga Capres dari Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Indra.